Pondok Kopi itu jamaah saya itu suaminya meninggal. Nah suaminya ini orangnya terbuka gitu ya sama istrinya. Jadi kalau punya utang sama siapa, dia cerita ke istrinya, saya punya utang sama ini. Sehingga istrinya punya catatan bahwa suami saya punya hutang sama si fulan. Begitu beliau wafat, Anda pernah ngalami nggak? Begitu ada yang meninggal dari anggota keluarga, tiba-tiba ada orang yang datang, dia punya hutang sama saya, dia ada gitu ya? Pernah ngalami? Nah, saya pernah ngalami itu. Jadi ketika barangkali yang orang nggak datang itu ketika ibu saya meninggal. Kalau bapak saya meninggal masih ada yang datang itu katanya punya utang itu ada. Nah, apalagi bapak saya itu orangnya tertib administrasi. Utangnya sama siapa tercatat di balik pintu pakai kapur bapak saya punya utang gitu. Jadi nggak bisa bohong orang ke saya. Nah, jadi singkat cerita. Ada teman suaminya datang ketika suaminya meninggal itu. Dia bilang, suami kamu punya utang sama saya. Kata istrinya, tunggu dulu. Tentang Anda, suami gak pernah cerita, suami saya. Biasanya suami saya kalau punya utang sama siapa, cerita. Udah saya selesaikan semua pembayarannya. Kalau Anda gak pernah cerita, tunggu dulu ya. Saya tunggu dulu, kata istrinya. Akhirnya si istrinya nanya lah ke teman-teman suaminya. Ada yang tahu gak suami saya punya utang sama si fulan gitu. Awalnya nggak ada yang tahu, ada yang tahu, bilang ini, oh iya saya tahu, ya suami kamu punya utang sama dia memang 10.000 kalau bahasa kita ya 10.000, tapi dia punya hutang sama suami kamu 20.000. Nah, jadi rupanya dia memanfaatkan kwitansi 10.000 yang suaminya punya utang sama dia, tapi dia tutup kwitansi yang lain di mana dia punya hutang sama suaminya berapa? 20.000. Mau cari keuntungan di balik. Iya, akhirnya ketahuan kan. Oh iya saya tahu suami kamu punya hutang sama dia 10.000. Ini istilah ya. Tapi dia punya hutang sama suami kamu berapa? 20.000. Makanya kalau semuanya tertib diketahui oleh semuanya kan enak itu. Karena saya ketemu sama jamaah saya sudah meninggal, dia bilang yang berat bagi saya itu adalah hutang yang tidak pernah saya ceritakan, yang disembunyikan itu. Ya, saya kira itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu Popi. Berarti ini babnya mengambil yang bukan haknya ya. Kalau mengambil yang bukan haknya, perintah Nabi dalam hadis riwayat Abi Dawud adalah wa'addi kulladzi haqqin haqqahu. Kembalikan kepada yang berhak haknya itu. Jadi harus bertobat dan mengembalikan haknya kepada yang berhak. Kalau yang ibu ceritakan kan ketangkep gitu, otomatis disita oleh negara. Ya sudah, itu merupakan bagian dari pengembalian hak itu dan wajib tobat dia tetap. Tapi andaikan tidak ketahuan, maka dia tetap wajib mengembalikan hak itu kepada yang berhak. Siapa yang berhak atas harta itu? Di undang-undang kita ada kata-kata begini, orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka nasihat saya, keluarkanlah uang itu, tapi tetap harus tobat ya, harus tobat. Yang kedua, keluarkan uang itu, jangan niat sedekah, niatnya mengembalikan hak, kasih beasiswa sekolah, kalau bisa bikin rumah sakit gratis, buat perbaikan jalan untuk masyarakat, atau kasih modal usaha, beasiswa sekolah atau macam-macam, untuk fuqara masakin terutama. Kenapa? Karena itu hak mereka, maka kembalikanlah hak itu kepada yang berhak. Wa'addi kulladzi haqqin haqqahu. Di undang-undang kita dikatakan orang miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Niatnya mengembalikan hak. Nah, besok kan Masjid Kemang 3 mau ngadakan santunan untuk fuqara masakin. Nah, kesempatan tuh yang punya uang-uang yang enggak jelas itu niatkan untuk mengembalikan hak itu. Silakan itu. Niat mengembalikan hak. Niatnya mengembalikan hak. Kalau ada yang nggak jelas, tapi enggak, maaf ya, saya tidak nuduh, saya tidak nuduh jenengan berbuat yang nggak benar, boten. Tapi kan manusia kan ada potensi kadang namanya manusia nggak mau tapi keserempet itu loh Bu. Maksudnya kan wonten niku. Nah, yang lalu biarlah berlalu, tobati saja, atau karena tidak berada dengan satu keadaan maka silakan kembalikan hak itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain. Bu Dona udah telah toleh Bu Dona ini. Oh enggak. Ada lagi? Terakhir Bu Dona kali. Ya baik.
Terakhir Bu Dona ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu. Nggih Bu, monggo. Nggih. Oh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita datang ke rumah orang di luar Islam, kalau kita khawatir, ragu berarti ya. Kalau ragu, kembalikan pada kaidah yang Nabi sabdakan kepada cucunya Sayyidina Hasan radhiyallahu an, dikatakan da' ma yuribuka ila ma yuribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada yang kamu tidak ragu. Ya berarti ibu jangan makan menggunakan piring dia atau gelas dia, atau ibu cuci terlebih dahulu, atau ibu enggak ini istilah tunggu dulu, ini istilah. Ya ibu lap terlebih dahulu. Itu satu dulu ya. Tapi sebenarnya gini Bu, kalau di fikih, saya ngomong fikih ya. Ada rumus sederhana dalam fikih itu. Selama najisnya tidak terlihat, ya dia hukum asalnya kembali pada asalnya. Al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya segala sesuatu itu kembali pada asal muasalnya. Itu benda apa? Benda suci. Ya sudah, asalnya berarti suci. Jadi ibu nggak perlu nanya detil. Ini habis, nggak usah. Kenapa? Nggak, makanya nggak usah. Ya, ini yang saya bilang tadi. Nah, ini yang saya bilang ini. Makanya gini, ibu kan itu kan jawaban saya pertama tadi kan. Ini yang kedua. Jadi ibu, ini rumus di fikih Jadi najis yang tidak terlihat itu hukum asalnya adalah kembali pada asalnya. Piring, gelas asalnya apa itu? Suci kan? Ya sudah, selama najisnya tidak terlihat kembali pada hukum asalnya. Al aslu baqa'u makana ala makana. Atau menggunakan kaidah al aslu bara'atud dhimmah. Jadi hukum asalnya adalah bebas dari tanggungan. Maksudnya enggak najis, suci maksudnya. Kembalikan pada kaidah itu. Jadi ibu selama tidak melihat itu, kecuali gini, mohon maaf, ibu tahu keluarga ini makan babi, ibu tahu itu, terus ibu tahu ini masakan jadi satu, macam-macam nyuci jadi satu, berarti kemungkinan benda-benda di rumah itu mutanajis, karena tidak mungkin dicuci dengan 7 kali dan satunya menggunakan tanah kan. Walaupun ada yang mengatakan sabun pun cukup dalam konteks kekinian, oke, ada perdebatan sih memang. Cuman kalau ibu merasa misalnya ibu yakin ini orang konsumsi babi dan ada kemungkinan campur semua itu, ya memang ada baiknya sih ibu hindari sih memang itu. Kalaupun ibu mau menolak, bilang saja puasa, itu paling aman itu. Ibu nggak bohong kalau ibu bilang puasa, nggak bohong. Kenapa? Karena puasa itu artinya menahan diri dari makan dan minum saat itu. Iya saat itu. Jadi ibu maaf aku lagi puasa secara bahasa. Ya itu untuk menghindari ketersinggungan. Jadi saya lagi puasa sekarang gitu. Sekarang di rumah itu lagi puasa. Nah, kalaupun minum yang sekiranya sudah di botol-botol begini. Ibu itu kalau ibu merasa ragu-ragu betul gitu ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Prinsipnya secara muamalah nggak ada masalah. Saya belum ngomong wajibnya ya. Tapi saya bilang prinsipnya secara muamalah nggak ada masalah. Kenapa? Karena dalam perkara muamalah itu tidak dibatasi dengan agama. Nabi kita Muhammad SAW, sependek yang saya baca dalam sirah, ketika sudah turun surah Al-Lahab, itu Nabi tidak kurang dari 200 kali mendatangi pamannya Abu Lahab masih.
Jadi Nabi itu tidak kurang dari 200 kali masih mendatangi pamannya siapa? Abu Lahab. Dan Nabi kita Muhammad SAW kepada kerabat-kerabatnya yang kafir sekalipun beliau baik. Kita tahu di antara kerabat beliau ketika Fatuh Mekah namanya Haris itu. Pas Fatuh Mekah itu kan orang yang paling banget menghina Nabi itu. Mengintimidasi Nabi. Pokoknya berbuat jahat sama Nabi lah. Itu ketika Fatuh Mekah dia udah berpikir mati aku. Itu kan. Tapi justru begitu Nabi lihat Al-Haris malah dipeluk kan. Wahai saudara, wahai anak pamanku, dipeluk sama Nabi. Padahal belum masuk Islam saat itu dia. Tapi gara-gara itu malah dia masuk Islam kan. Itu seperti itu. Jadi justru sependek yang saya pahami, apapun agamanya, kalau dia mengkerabat kita, ya kita ada kewajiban untuk bersilaturahim, menyambung kekerabatan itu. Akan tetapi mungkin tidak sewajib kalau itu dengan sesama Muslim. Karena ikatan iman itu lebih kuat daripada ikatan darah. Tapi ikatan darah itu tetap harus disambung. Karena sependek yang saya baca, Nabi tetap berbuat baik pada kerabatnya walaupun dia kafir. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Apa tadi rupanya dua? Oh iya. Di dalam sholat itu kan ada 6 kurikulum ya. Syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, pembatal sholat, sunnah-sunnahnya sholat, yang dimakruhkan dalam sholat, dan ini diperbolehkan dalam sholat. Termasuk yang diperbolehkan dalam sholat itu adalah kita sholat sambil menjaga harta kita, itu boleh, tidak apa-apa. Maaf ya, di masjid tertentu kalau ibu taruh di samping ibu, atau ibu taruh di belakang ibu, atau jauh dari ibu, rawan dicuri orang. Fakta itu, di beberapa masjid, kayak saya nggak sebut merek masjidnya, di beberapa tempat itu ada pengumuman hati-hati dengan barang Anda. Nah, contoh gini Bu, contoh gini. Dia kan berada dia sholat. Kalau sholatnya itu ditaruh di depan dia, ngerinya pas sujud diambil orang. Sehingga kadang terpaksa dia taruh di depan dia. Ya, sehingga ketika dia sujud dia ngatur posisi supaya dia enak sujudnya. Ya, itu namanya gerakan untuk kemaslahatan sholat, terutama itu gerakan untuk menyelamatkan harta, hifdzul mal. Itu tidak apa-apa itu. Tapi jangan banyak-banyak geraknya. Geraknya ya misalnya gini, gerak gini. Atau istilahnya butuh 2 kali, geraknya 2 kali. Jadi kalau masih 2 kali masih belum batal. Kalau sengaja berturut-turut 3 kali itu baru batal. Intinya jangan banyak-banyak gerak deh. Itu. Tapi kalau terpaksa, tidak apa-apa. Kalau terpaksa untuk kemaslahatan sholat itu sendiri nggak ada masalah. Jadi menjaga harta itu perkara daruri, perkara yang darurat itu. Sehingga kalau itu daruri, bahkan kembali pada kaidah darurat itu, ad-daruratu tubihul mahdhurah. Sesuatu yang dilarang pun menjadi boleh. Ada kaidah gini deh, kalau di dalam masalah sholat ya, idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat. Kalau kita dalam kondisi lapang, aturan sholat jadi sempit, ketat aturan sholat. Tapi dalam kondisi di mana kita sempit, aturan sholat jadi longgar. Menjaga harta itu bagian dari yang patut kita lakukan, karena bagaimanapun juga jangan sampai harta kita itu hilang. Itu tidak apa-apa. Jangan sampai orang mengkambing hitamkan sholat gara-gara ada harta yang hilang misalnya. Wong di fikih itu diatur gini, di fikih itu. Ibu Budona pas sholat, tas ibu dibawa lari sama ibu, kejar orang itu, asal ibu jangan ngomong ya. Ibu kejar, ibu rebut, begitu selesai direbut, ibu kembali sholat, lanjut, boleh, tidak apa-apa. Nggak harus ngulang dari awal, asal jangan ngomong. Begitu cabut, maling, batal kalau itu dah. Itu seperti itu. Itu iya sah. Tidak ada masalah, yang penting jangan ngomong aja. Ambil aja, tidak apa-apa. Kayak kapan hari di Lombok itu ada sholat berjamaah, tiba-tiba ada gempa kan. Ada yang beberapa lari keluar, ada yang tetap bertahan. Itu andaikan yang lari keluar itu nggak ngomong apa-apa, dia keluar ke masjid terus dia niat munfarid dari imam, melanjutkan sholat yang tadi sudah 2 rakaat, melanjutkan sisanya lagi, itu sah dan tidak wajib mengulang itu. Kenapa? Karena risikonya mati. Gitu. Jadi kehilangan harta itu masuk dalam hal darurat sebenarnya. Kehilangan harta, kehilangan anggota badan, kehilangan kehormatan, kehilangan nyawa termasuk itu. Jadi darurat itu tidak hanya melulu kehilangan nyawa, tidak. Termasuk kehilangan harta itu darurat. Itu seperti itu. Ada orang, ini di fikih ya. Ada orang kecemplung kali mau mati kelelep. Waktu sholat
2 menit lagi mau habis, kita belum sholat, nolong orang dulu apa sholat dulu? Kalau di fikih perintahnya nolong orang dulu. Kenapa? Karena itu hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu maqasid syariah yang pertama itu. Sementara hifdzuddin itu nomor sekian. Maka dan kalau nyawa kan tidak bisa diganti. Kalau sholat bisa nanti kita qadha misalnya. Nah, itu di fikih. Ada orang istrinya mau melahirkan, dia harus sholat Jumat. Pilih mana? Nemenin istri melahirkan apa sholat Jumat? Ya, wong di fikih itu jaga harta karena musim panen, dia harus jaga hartanya dan tidak ada orang yang dia percaya untuk menjaga hartanya. Waktu Jumatan dia bisa ganti dengan sholat zuhur karena terpaksa untuk laki-laki. Iya, ini kita bicara fikih. Nah, fikih itu memang kalau kita beragama dengan fikih itu memang lebih manusiawi gitu loh, lebih anu. Nah, beda kalau kita hanya pakai pendekatan akidah ansih. Kan ada orang itu pendekatan akidah ansih. Pokoknya Allah. Bener enggak apa-apa. Ning sing tenanan yakinmu, lek abal-abal yakinmu, ya tanggung resikonya. Kan seperti itu. Iya, kalau fikih, nah fikih itu juga aturan Allah, jangan salah loh. Yang menjaga agama ini fikih. Yang seringkali yang menjaga agama ini fikih. Tapi bukan berarti fikih mengabaikan akidah juga. Akidah idealnya sih semua dipakai, akidahnya, fikihnya sama akhlaknya, itu seperti itu. Tapi kalau harus memilih dan ada masa di mana kita harus memilih, maka ya sudah dipilih saja. Mau pakai pendekatan akidahnya atau syariahnya, fikihnya atau menggunakan akhlak karimahnya. Contohnya misalnya saja ini ya. Idza jatama'al wajib wal adab qutimal adab. Kalau bertemu antara kewajiban dengan adab tata krama, dahulukan adab tata krama. Nah, sehingga diceritakan pernah suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam perjanjian Hudaybiyah itu kan beliau disuruh menghapus kata Rasulullah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu mentaati Rasulullah itu kan wajib. Ali hapus kata Rasulullah karena pihak kafir Mekah tidak mau tanda tangan kalau atas nama Muhammad Rasulullah, maunya Muhammad ibn Abdillah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, Ali hapus kata Rasulullah. Sayyidina Ali tidak mau. Mentaati perintah Nabi memang wajib, tapi menghapus kata Rasulullah itu tidak ada akhlak sama Nabi itu. Maka beliau tidak mau. Maka kata Nabi, tunjukkan mana kata Rasulullah, beliau yang hapus sendiri kalimat itu. Nah, sama dengan ketika Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma salat tahajud bersama dengan Nabi, di dalamnya Maimunah radhiyallahu anha. Saat itu Ibnu Abbas berada di samping kiri Nabi, ditarik ke sebelah kanan, nempel sama Nabi. Beliau mundur. Selesai salat, tanya, "Kenapa kamu tadi mundur? Kenapa enggak nempel sama saya?" Karena aturan salatnya nempel. Apa kata Ibnu Abbas? "Siapalah saya di samping Rasulullah Muhammad SAW." Beliau jaga adab. Dan Nabi tidak melarang hal itu, dan itu memang benar memang. Nah, sama dengan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi imam. Ketika itu Nabi sedang mendampingkan satu kaum, beliau terlambat datang ke masjid. Akhirnya diqomati salat, Abu Bakar jadi imam. Di tengah-tengah Abu Bakar jadi imam, Rasulullah Muhammad SAW datang. Abu Bakar mundur, kata Nabi, teruskan. Tapi Abu Bakar mundur, akhirnya Nabi yang jadi imam. Selesai salat ditanya, "Kenapa tadi mundur? Kan kamu saya suruh jadi imam." Apa jawaban Abu Bakar? Tidaklah pantas putra Abu Quhafah menjadi imam di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mentaati perintah Nabi itu wajib. Nah, tapi Abu Bakar milih mundur, itu menjaga adab namanya. Ada masa di mana kita mesti pilih adab dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kewajiban notabene syar'i tadi itu. Tapi ada masa di mana kadang orang lebih memilih pertimbangan akidahnya daripada pertimbangan syariahnya. Apa contohnya? Saya pernah punya jamaah itu beliau itu kerjanya sebagai waiters, jadi menemani orang minum di hotel Surabaya saat itu. Dia bagian nemenin itu, ya roknya sih sampai bawah ya, cuman belahannya sampai paha gitu. Ngaji ke rumah saya saat itu, ngaji ke kontrakan saya. Tapi aman lah kan, ada istri saya kan, jadi aman. Kalau saya nggak ada, ngaji sama istri saya. Dia berdua sama adiknya ngaji, perempuan, ibu ya, masih gadis. Nah, saya nggak pernah langsung ngomong, "Mbak, kerjaan kamu haram, Mbak." Enggak. Saya biarin aja dulu biar dia ngaji. Karena namanya ngaji kan sampailah pada bab itu, di mana dia tahu kalau pekerjaan dia itu haram kan. Nah, begitu dia tahu itu haram, dia ngomong ke saya, "Ustadz, saya bingung," katanya. "Bingung kenapa, Mbak?" "Iya,
saya ini tulang punggung keluarga, Ustaz. Jadi ibu saya, bapak saya itu tidak kerja lah, kalau saya yang menafkahi mereka. Kakak saya juga nggak kerja, sehingga karena adik saya biayanya sekolah dari saya. Nah, sementara pekerjaan saya ya itu tadi. Gimana Ustadz ya? Saya ngomong gini, sampean mau jawaban fikih apa jawaban akidah, saya bilang gitu. Kalau jawaban fikihnya gimana Ustadz? Ya bikin kuda-kuda dulu, saya bilang gitu. Bikin kuda-kuda dulu. Nah, nanti kalau sudah nemu, tinggalkan yang haram itu, sama kerja yang halal itu. Karena dalam ini kaidah fikih ya, meninggalkan sesuatu, ada kaidah gini, ad-dararu yuzal. Sesuatu yang berbahaya itu harus dihilangkan. Tapi menghilangkan madarat itu tidak boleh dengan menimbulkan madarat yang baru yang lebih besar. Itu kaidah itu. Jadi tidak boleh menghilangkan madarat itu dengan menimbulkan madarat yang baru yang lebih besar. Kalau sama langsung metu, nggak bikin kuda-kuda dulu, takutnya bikin ada madarat yang lebih besar yang terjadi. Karena kan dia tulang punggung, saya bilang gitu. Oke. Kalau akidahnya gimana Ustaz? Akidahnya ini Mbak, sampean tinggal iki karena Allah, sing tenanan karena Allahnya, nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Man taraka lillah fawadallahu khairam minhu. Barang siapa yang meninggalkan karena Allah, Allah ganti dengan yang halal yang lebih baik. Itu di luar dugaan saya loh itu. Dia pakai pendekatan akidah. Bonek deh, wong Surabaya bonek. Orang Bendul Merisi. Keluar dia dari perusahaan itu. Begitu keluar, tidak lama dia datang ke saya. Ustaz, saya bingung katanya. Wah, bingung apa mana gitu. Bingung apa Mbak? Saya bingung mau terima pekerjaan yang mana. Banyak tawaran yang masuk ternyata. Alhamdulillah yang halal dan lebih terhormat. Ya wis iku barokah Mbak, saya bilang gitu. Tapi maaf, ada fakta juga kan yang mungkin keluarnya tidak terlalu lillah gitu loh. Nah, pendekatan fikihnya nggak dipakai, bonek pakai pendekatan akidah, ning orang mantep tawakali. Sehingga kejadian ada, saya mohon maaf, kerjaannya mirip sebagai bartender cuma kalau ini sebagai bartender. Di antara yang dibuat kan nun sewu minuman ngoten niku kan nggih. Ya. Dia rupanya mungkin kurang tawakal atau gimana, saya kurang paham itu. Akhirnya bonek dia keluar. Sekarang malah ngutang sana, ngutang sini, nggak bisa bayar sana, malah ngapusi kono, ngapusi kini. Oh iya piye gitu tadi. Keluar dari seperti itu malah, makanya kan kalau anjuran teman-teman para ustadz kalau pakai pendekatan fikihnya nggih, pasang kuda-kuda dulu, baru kalau sudah bismillah. Nah, walaupun nanti ini yes and no-nya pasti ada, cuman fikihnya itu gitu. Makanya fikih itu lebih rasional, fikih itu. Pendekatannya lebih rasional. Tapi syukur-syukur dibingkai dengan akidah sekaligus, dengan akhlak sekaligus. Gitu. Tapi emang ada masa di mana kita harus memilih. Mas saya pernah diskusi sama-sama, saya punya teman saya itu muridnya Ustaz Abu Bakar Bashir, kan kita tahu siapa beliau ya. Ngomongnya selalu akidah-akidah. Ya sekoncone Ustaz Oman lah. Ustaz kan sama muridnya Ustaz Abu Bakar Bashir. Nah, oleh ngomong mesti akidah. Ngobrol sama saya kan. Saya bilang ini, Mas, saya ini orang fikih, saya bilang gitu. Saya dari dulu sering bilang saya ini orang fikih. Saya bilang gitu. Bukan ahli fikih ya. Saya ini orang fikih. Orang fikih itu enggak sama orang akidah, saya bilang gitu. Orang akidah kan pokoknya ngono. Lah kalau saya ini orang fikih itu enggak bisa gitu, Mas. Kabeh perintah Allah dan Rasul, aku sami'na wa ta'na. Ning tak kunyah sik, Mas. Iki piye maksudnya sih yang punya saya itu bagaimana? Karena ada stigma yang salah menurut saya ketika orang mengatakan orang itu kalau masih mikir-mikir dalam arti mikir-mikir dalam pengertian mereka itu dianggap nawar-nawar ketentuan Allah. Lu sampean salah. Para mujtahid itu berpikir, itu sama syariat ijtihad. Para mujtahid itu berijtihad itu justru untuk berusaha menyesuaikan dengan maunya yang punya syariat. Karena jangan sampai kita itu menyimpang dari yang punya syariat itu loh. Karena seringkali teks Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami sebagaimana teksnya. Unjuk gigi, maksudnya apa? Unjuk gigi itu unjuk kebolehan kan? Membusungkan dada apa maksudnya? Gini, enggak, ya percaya diri gitu loh maksudnya itu. Itu baru bahasa, apalagi bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Makanya ada uslubnya, ada balaghahnya, ada mantiknya, ada macam-macam. Saya bilang gitu. Aku gak podo sampean Mas. Aku iki wong fikih. Ojo kok peksa model sampean. Sampean aku gak nyalon sampean, monggo mawon. Ning sing tenanan tauhid sampean ngono. Sing tenanan tauhid. Aku yo nganggo tauhid wong dasarnya fikih itu juga tauhid kan sama saya bilang gitu. Ning aku modelnya wong fikih Mas ngono. Saya bilang gitu. Wallahu a'lam
bisawab. Biasanya ini orang fikih itu ya kayak gini. Makanya kalau maaf ya, pernah ada orang ngomong ke saya itu, wah Ustaz Subhan nggak tegas. Ya ada ngomong gitu, ya dia ngomong gitu, Ustaz Subhan nggak tegas ya, dia kan. Harusnya kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Orang fikih dia ngomong kayak gitu. Saya gini kan akhirnya itu. Saman ngomong saya nggak tegas, saya mau balik nanya. Saman berani nggak ngomong nggak tegas kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika ada orang datang sama beliau, ya Rasulullah saya boleh nggak tidur siang dengan istri saya di bulan Ramadan? Kata Nabi tidak boleh. Ada orang datang dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah boleh nggak saya tidur siang bersama istri saya di bulan Ramadan? Kata Nabi boleh. Piye? Pertanyaannya podo ning wonge beda tapi jawabannya juga beda. Yang satu boleh, satu nggak boleh. Kalau orang fikih apa analisanya? Oh ternyata yang nggak boleh itu masih muda. Setrumnya sih kuat. Kan ada yang kan masih kuat kan, modelnya masih pandangan hidup, bukan perjuangan hidup. Jadi makanya tidak boleh tidur di siang hari bulan Ramadan, takut terjadi hal-hal yang diinginkan, gitu loh. Tidak diinginkan, bukan takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Iya takut terjadi. Makanya terus ada satu dariah mencegah kemungkinan itu dalam Islam itu. Terus yang kedua, ada orang yang gini, yang tadi nggak, yang boleh kenapa? Karena rupanya sudah tua, ya. Kan katanya kalau udah 45 sampai 60 katanya pegangan hidup apa gimana saya nggak ngerti. Kalau 60 sampai 70 apa perjuangan hidup. Kalau 70 ke atas sudah mimpi hidup atau gimana? Saya nggak ngerti lah itu. Nah itu dokter yang lebih tahu, saya nggak paham itu. Nah jadi ya wis kuwate wis gak kuat setrume wisan. Jadi gak apa-apa gitu loh. Jadi itu, karena tidak ada alasan hukum untuk melarang maka diperbolehkan. Sama dengan gini, ada orang datang sama Nabi, ya Rasulullah, saya nggak sengaja nyentuh kemaluan saya. Batal wudu saya, batal kata Nabi. Yang satu, saya ya Rasulullah saya pas sholat, maaf, yang pertama ya Rasulullah saya menyentuh kemaluan saya, batal apa enggak? Batal. Yang kedua, ya Rasulullah saya sholat nggak sengaja nyentuh kemaluan saya, batal apa enggak? Tidak kata Nabi. Itu dikomentar oleh para ulama. Yang tadi sengaja nyentuh, ngapain sengaja nyentuh itu? Ya kira-kira ngatain nggih, batal. Sing kedua gak sengaja kan gak syahwat. Bisa jadi malah nggak pakai telapak tangan kan, pakai, maka enggak batal kata Nabi. Aukamakal. Itu seperti itu. Satu lagi deh, ada orang datang sama Nabi sowan di Bulughul Maram ada itu. Kan ceritanya ada ada orang nggak punya air mau sholat tayamum akhirnya. Selesai tayamum nemu air. Yang satu wudu sholat lagi, yang satu enggak. Sowan sama Nabi. Ya Rasulullah bagaimana? Lihat jawaban Nabi. Kepada yang mengulang sholat, kamu dapat 2 pahala. Karena mengulang. Yang tidak mengulang kata Nabi, asobtas sunnah. Kamu sudah sesuai dengan sunnah. Ayo, berani ngomong Nabi pelin-pelan. Oh itu dinamika fikih kok. Dinamika fikih. Wong sing gak gelem ngaji fikih ngadang sing rada kaku kadang itu. Makanya ojo kaku-kaku. Ngoten nggih. Ya, saya kira ngoten cukup dulu nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.